Halo cuy, kali ini gue akan bermain lagi SRPG 1. Di video kali ini gue akan melanjutkan video ini. Dan ya, di hari kedua ini gue berdiri di dalam rumah kosong. Hanya ada kasur buat kita tidur. Keluar dari rumah, mencari angin segar, dan disambut dengan air bersih dan segerombolan beruang besar. Yap, mungkin menurut kalian beruang itu terlihat lucu, tapi di game ini dan di dunia nyata, beruang tetap ganas dan menyeramkan. Gua memeriksa tugas dan diberi tugas membuat alat pancing untuk menangkap ikan. Sebelum membuat alat pancing, gua memeriksa bahan-bahan, hanya memerlukan 25 setik, 2 tali, dan 1 cacing. Di sini gua hanya kekurangan 2 tali, dan yap, kita sudah buat talinya dan kita bisa membuat alat pancingnya. Sebelum memancing, kita harus mencari cacing buat umpan ikan. Untuk mencari cacing, kita harus mengskop tanah dan dapat 1 cacing. Cacing, di mana kamu? Apakah kalian melihat cacing? Di sini gua berkeliling di sekitaran rumah hanya mendapatkan 2 cacing. Dan ya, sekarang kita memancing. Dari 2 cacing tadi, kita hanya mendapatkan 4 ikan saja. Memeriksa tugas, dan di sini gua diberi tugas untuk membuat kapak. Sebelum membuat kapak, memerlukan 20 stik, 10 batu, dan 3 tali. Karena gua di sini kekurangan bahan, jadi gua di sini mencari bahan-bahannya terlebih dahulu. Sambil mencari bahan, gua di sini mencoba melawan lebah. Yap, di sini gua menang, tapi darah gua tinggal 1 bar. Di sini gua melanjutkan mencari bahan-bahan karena masih kurang. Di sini gue mau ngambil batu, tapi ya kita dicegat lagi oleh lebah. Kita lawan. Dan yap, gue menang lagi. Di sini hanya kekurangan 3 tali saja ya kawan.
Di sini gue sudah bisa membuat kapak dan ya kita buat. Ada blueberry juga, kita ambil buat stok makanan kita. Yap, di sini gue mancing juga karena gue di sini punya 5 cacing. Di sini gue mendapatkan 14 ikan. Dan ya, hari pun sudah malam. Waktunya kita tidur. Hari ketiga, keluar dari rumah, memeriksa tugas. Di sini gue diminta untuk meninggalkan pulau. Di mana untuk meninggalkan pulau kita membutuhkan perahu. Untuk membuat perahu kita membutuhkan kayu. Di saat mau mengambil kayu, gua diserang oleh lebah sampai hampir mati. Gue balik lagi ke atas untuk menyerang lebah lagi. Makan terlebih dahulu dan mengambil barang yang ada di depan mata dan menyerang lebah. Lanjut mengambil kayu buat bahan-bahan membuat perahu. Di saat mengambil kayu, gua agak sengaja menemukan hati. Yap, hati. Asal mula nyawa gua hanya 4, sekarang bertambah menjadi 5. Lanjut mencari bahan-bahan untuk membuat perahu karena masih kurang. Lanjut memasuki gua untuk mendapatkan slime dan lumut untuk bahan-bahan membuat kapal. Keluar dari gua dan seperti biasa mengumpulkan bahan-bahan. Di sini mungkin gua akan mempercepat videonya karena hanya mengumpulkan bahan-bahan, cuy.
Hari keempat, seperti biasa, keluar dari rumah, pergi ke atas untuk mengambil batu dan kayu. Sesampai di atas, aku mengambil tanaman rambat, dan aku mengambil batu dan membunuh lebah, mengambil batu lagi, dan mengambil kayu. Di saat mau mengambil kayu yang terakhir, bodohnya aku tidak membunuh dulu lebahnya, dan alhasil aku mati. Tapi tenang, di sini barang gue tidak hilang dan gue di sini bisa membuat perahu. Yap, di sini gue mencoba kapalnya terlebih dahulu. Pamer ke beruang dulu, sabi kali ye. Beruang, perahu gue bagus gak beruang? Apa lu sini? Mau gue makan lu? Iya dah, gue pergi. Galak amat sih lu. Dan gue membuka tugas dan gue ditugaskan untuk menemukan detektor logam. Yap, gue disuruh mencari benda itu. Mungkinkah di pulau sebelah? Dan di sini gue seperti biasa diserang lebah. Di sini gue harus berhati-hati karena lumayan sakit serangannya. Sini lu ya, gue serang balik. Nah kan lu mati. Nih gue matiin satu lagi nih. Dan ya di sini gue bisa mengalahkan dua lebah tersebut. Di sini gue menemukan item baru yaitu tanah liat. Dan ya gue ambil terlebih dahulu. Hari-hari bergelut dengan lebah. Gua buka kerajinan dan gua coba membuat api untuk memasak ikan. Sudah lama juga ya kan belum kita masak ikan-ikan ini. Kita coba masak. Di sini gue tidak langsung memakan ikannya karena darah gue masih penuh, dan gue di sini lanjut mengambil tanah liat dan membuka kerajinan. Gue membuat mortir dan ampora kosong. Ampora kosong ini bisa digunakan untuk mengambil air. Mengambil air, menyiram gandum, dikejar lebah dan gua balas balik dan dia mati. Lanjut mengambil air, menyiram gandum. La 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 la. Sambil menunggu gandumnya tumbuh, gua mengambil beri dan tanaman rambat dan lanjut menyerang lebah. Alhasil lebahnya mati dan aku memeriksa gandum dan waktunya panen. Di saat sedang asik-asiknya panen, tiba-tiba muncul seekor lebah. Gua lari karena kaget, tiba-tiba muncul dan hasil lebahnya mati. Lanjut membuat tepung dan membeli mortir, membuat tepung lagi. Dan di sini untuk membuat rotinya hanya kekurangan api. Membuat api dan membuat roti. Mengambil air dan gua di sini mencoba membuat lem dan gua di sini tidak tahu buat apa lemnya. Dan ya, gua balik ke base gua. Mengambil blueberry dan mengambil bahan-bahan untuk stok kerajinan ke depannya.
Gua di sini mencoba membuka tugas. Mungkin untuk menemukan detektor logam kita harus pergi ke dalam gua. Di sini gua mau mencoba ke pulau beruang, tapi ya kita dicegat oleh beruang dan ikan. Dan di sebelahnya lagi gua menemukan pulau kecil. Gua mencoba masuk dan di sini gua belum bisa mengalahkan monster boss karena ya peralatan kita masih cukup, jadi kita balik ke rumah. Tak terasa hari pun mulai gelap dan gua pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak. Hari kelima, gua di sini mau mencoba lagi mencari detektor logam. Pergi ke pulau beruang berharap menemukan alat tersebut. Di sini gua mencari pulau kosong agar tidak diserang oleh beruang. Dan seperti biasa, di mana ada pulau, di situ ada lebah. Dan gua serang terlebih dahulu. Dan gua di sini menemukan gua mengambil bahan-bahan terlebih dahulu. Dan di sini tidak bisa masuk karena gue gak punya lilin. Di sini gue mencoba bertanya ke beruang, apakah kamu melihat detektor logam, beruang? Coba kamu pergi ke pulau yang di atas. Gue diberitahu oleh beruang untuk pergi ke pulau yang di atas. Dan yap, di sini gue menemukan pulau tersebut dan masuk ke dalam gua disambut oleh monster slime. Gua coba lawan terlebih dahulu. Di sini gua menemukan hati, tapi belum bisa diambil karena aku harus membuat jembatan terlebih dahulu. Menyerang slime terlebih dahulu dan pergi ke gua yang di sebelahnya. Dan akhirnya gua di sini menemukan monster kelelawar. Di sini gua harus menyerang terlebih dahulu monster kelelawarnya untuk mendapatkan detektor logam tersebut. Dan yap, di sini gua bisa mengalahkan monster kelelawar tersebut dan mengambil detektor logam. Dan ya, thank you buat kalian yang sudah menonton video ini, dan gue di sini akan melanjutkan game ini di video selanjutnya.